Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, program yang lahir dari kajian, penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas satu topik yang saya kira sangat penting berkaitan dengan bidang akuntansi. Dan kita sudah ditemani oleh seorang narasumber dan nanti kita akan berkenalan. Dan kita akan memulainya dengan doa. Karena itu izinkan saya berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, Engkau yang menganugerahkan kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan kepada setiap insan yang mencari kebenaran. Dan karena itu Bapa, kami sambut dengan ucapan syukur, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berjumpa dengan seorang narasumber dalam bidang yang ditekuninya, dalam bidang akuntansi. Tuhan, berkati percakapan kami, agar percakapan ini bukan hanya menginspirasi kami, tapi menolong kami untuk dapat menata kehidupan di mana kami mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Bapak, kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tulisan jurnal yang ditulis dengan sangat luar biasa. Ya. Judulnya Empirical Testing of Business Process on Implementation of Accounting Information System. Dan kita akan dipandu oleh seorang dosen akuntansi, yaitu Ibu Dr. Rapina. Nah, selamat datang Bu Rapina dalam program ini. Dan tentunya lebih afdol kalau Ibu mungkin memperkenalkan diri lebih dahulu kepada para netizen. Silakan Ibu Rapina. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Rapina. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Magister Akuntansi yang bernaung di bawah Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Saya merupakan alumni S1 dari Maranatha dan S2 saya di Universitas Padjadjaran. Unpad ya? Ya. S3 saya juga kebetulan lanjutnya di Universitas Padjadjaran. Padjadjaran juga. Ya, karena masih di Kota Bandung gitu ya Pak. Nah, kebetulan disertasi terakhir saya itu arahnya ke sistem informasi akuntansi. Nah, saya happy bisa sharing di sini untuk bidang akuntansi. Semoga apa yang di-sharingkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan. Jadi kalau boleh saya tanya, Ibu di Maranatha sudah berapa tahun kalau begitu, Ibu? Saya dari tahun 2000, berarti sudah 23 tahun ya? Iya, 23 biasa tahun. Ya. Baik, kita sambut ya, dan kita dukung karya dari Ibu Rapina sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang peneliti tentunya. Nah, kita akan membahas, ini jurnal yang Ibu tulis ya, ini saya kira sangat menarik ya Bu ya, tentang sistem informasi akuntansi ya Bu ya. Iya. Ibu dalam tulisannya itu saya melihat bahwa akuntansi saat ini digunakan dalam berbagai proses komersial, itu pasti ya Bu ya. Iya. Nah, disebutkan bahwa proses komersial yang dimaksudkan berkaitan dengan sistem informasi yang digunakan oleh setiap organisasi pasti. Nah, salah satunya di mana implementasi sistem informasi akuntansi pada saat penyusunan laporan keuangan organisasi, Ibu sebutkan masih mengalami beberapa masalah. Nah, apakah yang Ibu maksudkan bahwa implementasi informasi akuntansi saat penyusunan
laporan keuangan organisasi itu masih mengalami beberapa masalah. Ya. Silakan Bu Rapina. Ya, baik Pak Yohanes. Permasalahan akuntansi itu masih banyak terjadi bukan hanya di organisasi perbankan, tapi di semua organisasi dan di semua lokasi organisasi itu pasti akan mengalami masalah akuntansi. Nah, akuntansi ini adalah jadi begini, sistem informasi akuntansi itu adalah kebijakan, pedoman yang dibuat oleh organisasi. Nah, yang menerapkannya itu adalah tentu di bagian akuntansi. Ya. Nah, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa sebetulnya kita semua mengalami masalah dalam akuntansi. Misalnya, salah transfer, salah catat, gitu ya. Kemudian tidak mampu menginventarisasi aset dan kekayaan. Nah, itu adalah masalah akuntansi. Kok bisa itu masalah akuntansi begitu ya? Karena akuntansi ini kalau kita lihat definisinya begitu dari berbagai referensi, dia adalah proses mencatat, klasifikasi, mengelompokkan dan lain-lain sampai dia melaporkan. Jadi intinya akuntansi ini mencatat begitu ya. Nah, kalau sampai terjadi ada salah catat, salah transfer, pelaporan masih buruk, kemudian misalnya tadi tidak mampu menghitung aset yang dimiliki, ya itu berarti masalah akuntansi yang terjadi. Nah, tentunya penelitian ini saya awali dengan adanya fenomena. Kalau penelitian tidak diawali dengan fenomena, dia tidak bisa dikatakan bisa lanjut gitu ya penelitiannya. Nah, fenomena ini merujuk kepada masalah, tetapi masalah itu tidak semuanya bisa menjadi fenomena. Masalah yang bisa menjadi fenomena itu kalau dia ada yang bertentangan dengan teori. Jadi kok suatu organisasi punya bagian akuntansi tentunya gitu, tapi kok masih ada masalah gitu kan, kok masih terjadi kecurangan misalnya gitu kan, salah transfer dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat masalah yang saya angkat itu secara spesifik adalah masalah dalam implementasi sistem informasi akuntansi yang keberlakuannya terjadi general gitu ya, di mana-mana. Karena berdasarkan buku yang saya baca, karangan Erwin Schutz dan Chikyo Hayashi, begitu, itu mengatakan bahwa fenomena memang harus spesifik dan general gitu. Spesifik dan general bagaimana? Ada Ya, dua hal yang seperti agak sudah dipadukan ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya tangkap begitu spesifik itu berarti masalahnya harus spesifik di mana? Jelas, gitu ya, di bidang akuntansi gitu kan. Yang dalam hal ini saya mengangkatnya jadi sistem informasi akuntansi. Sebetulnya bukan sistem informasi akuntansi, ada kata kunci dari variabel yang saya teliti adalah kualitas. Kualitas ini mengarah kepada implementasi dari sistem informasi akuntansi. Nah, yang mengimplementasikannya tentu adalah orang di bagian akuntansi. Nah, jadi itu harus berlaku di mana-mana. Jadi saya bukan meneliti lokasi gitu kan, karena yang saya teliti adalah bidang ilmu akuntansi. Nah, kalau boleh saya berikan ilustrasi begini Pak Pendeta. Silakan Ibu. Ya, misalnya seorang dokter gigi yang dia katakanlah sedang membuat tugas akhir begitu ya. Kebetulan tugas akhirnya dia teliti di Papua begitu. Dia meneliti gigi orang-orang yang ada di Papua. Nah, tapi yang dia kuasai itu bukan lokasi atau Papuanya, tapi giginya gitu kan, bidang kesehatan gigi gitu ya. Nah, pada saat dia lulus, tentunya ketika dia kedatangan pasien orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Ternate, tentu dia harus menguasai gitu kan. Tidak mungkin kan kalau misalnya dia kedatangan pasien seorang ibu, misalnya ditanya terlebih dahulu sama dokternya, Ibu
sakit apa gitu kan? Oh, gigi saya linu-linu. Kemudian ibu orang mana? Orang Sunda. Oh maaf, saya tidak bisa memeriksa gigi ibu. Karena saya menelitinya di Papua. Karena saya dulu menelitinya di Papua, kan tidak mungkin seperti itu. Dan ibu ini ke dokter pun tentu dia mengalami masalah begitu kan, masalah giginya linu. Kalau dia tidak ada masalah, ngapain dia ke dokter gitu kan? Dokter juga tidak akan memeriksa begitu kan? Ya, jadi artinya penelitian pun harus diangkat karena adanya masalah. Nah, masalah yang saya angkat ini yaitu spesifiknya ke implementasi dari sistem informasi akuntansi, dan tentu keberlakuannya terjadi di mana-mana sebetulnya. Bukan hanya di perbankan, tapi di organisasi apapun pasti akan terjadi. Karena kalau kita lihat berita yang kebetulan saya angkat di artikel saya itu tentang salah transfer gitu kan ya, dan itu terjadinya di perbankan sebanyak 32,5 miliar rupiah gitu kan ya. Nah, tapi apakah itu hanya terjadi di perbankan? Tidak gitu kan. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan pakar gitu ya yang dimuat di dalam media-media sosial atau surat-surat kabar gitu, ada banyak gitu, bukan hanya organisasi perbankan. Misalnya saya pernah membaca juga dari salah satu surat kabar Kompas ya kalau nggak salah, judulnya saja itu sudah mengindikasikan adanya masalah akuntansi, yaitu tentang organisasi Bukalapak. Dia itu salah mencatat akuisisi 14,3 M menjadi 14,3 triliun gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu tuh bukan hanya terjadi di perbankan gitu ya, tapi di organisasi lain di luar perbankan pun itu terjadi gitu, Pak. Ya. Nah, yang saya soroti itu adalah bahwa kalau ada salah catat, ya itu tadi gitu, semua proses dalam melaporkan itu ada kesalahan, itu yang saya soroti masalahnya gitu. Berarti itulah yang diangkat menjadi kenapa judul ini layak diangkat menjadi penelitian, karena ya itu gitu, ada masalah gitu kan, dan itu adalah masalah akuntansi. Kalau supaya kita bisa memastikan bahwa masalah yang kita teliti itu valid dan datanya juga bisa solid, kira-kira dalam penelitian ini melakukan sampelnya sampai berapa ya Bu ya? Nah, kebetulan untuk artikel yang ini karena bersama dengan mahasiswa, di mana mahasiswa itu juga tugas sebetulnya begitu bersama. Nah, jadi dia hanya mampu mengumpulkan 50 responden di dalam satu bank saja gitu. Oh. Ya, tapi yang baik itu sebetulnya bukan hanya di satu bank, tapi di seluruh ya bank yang ada di Indonesia mungkin gitu ya, dikatakan seperti itu Pak Yohanes. Di seluruh bank umum yang ada di Indonesia, kita harus lihat kan populasinya itu berapa sih bank umum begitu kan. Penelitian yang baik itu sebetulnya bisa berlaku general itu seperti itu kan, populasinya kita lihat dulu bank umumnya ada berapa, kemudian dari situ kita ambil simple random sampling. Simple random sampling itu ibarat kita mengocok kocokan arisan gitu kan. Jadi bank yang ini yang keluar duluan nih, bank BCA, berarti itulah yang harus dijadikan sampel saya. Kemudian bank Danamon begitu, ketika kocokan kedua keluar. Jadi nggak boleh kita menyimpang dari apa yang sudah kita istilahnya kocok gitu kan ya, maksudnya yang keluar bank BCA, bank Danamon, bank Mandiri, ya itu yang harus kita jadikan sampel gitu. Ya, baik Bu Rapina, saya sangat tertarik bahwa tentang tujuan ya Bu ya, dalam tulisan Ibu ya, bahwa menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengujian empiris ya, bahwa proses bisnis dapat berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi untuk keunggulan kompetitif. Ya.
Apakah boleh dibantu Bu dijelaskan supaya pemirsa Ya. menjadi lebih memahami ya proses ini penting ya untuk diketahui begitu. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Yohanes. Jadi yang namanya empiris itu sepengetahuan saya dari berbagai referensi juga begitu ya. Referensinya salah satunya dari buku. Siapa ya itu ya? Saya jadi lupa Pak. Ya pokoknya ada dikatakan bahwa yang namanya empiris ini berarti mengumpulkan fakta dan bukti dari lapangan kemudian diuji begitu kan, bukti dan fakta dari lapangan ini tuh diuji. Nah hasilnya itu seperti apa begitu, itulah pengujian empiris. Nah kemudian kenapa dikatakan saya kok melakukannya proses bisnis berpengaruh begitu kan terhadap implementasi SIA begitu ya. Jadi saya bukan bukan menciptakan ilmu baru begitu dalam penelitian ini, tapi ini adalah basic research. Basic research itu artinya penelitian ini sudah pernah ada sebelum-sebelumnya gitu, sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya begitu ya. Nah, di situ memang secara teori dikatakan bahwa proses bisnis itu akan mempengaruhi implementasi dari daripada sistem informasi akuntansi. Ya, dari teori itu, ya itu sudah ada keterkaitan gitu kan ya. Nah masalahnya yang tadi Pak Yohanes pertanyakan adalah proses bisnis ini kok bisa menciptakan keunggulan kompetitif gitu ya. Kok bisa itu ya? Nah, karena sebagian orang itu merasa proses bisnis dengan sistem informasi akuntansi ini adalah hal yang sama katanya. Jeruk makan jeruk. Ngapain diteliti gitu kan, proses bisnis sama gitu dengan sistem informasi akuntansi. Ketika saya baca buku lagi gitu, Hollander, itu kalangan Hollander, Accounting Information System, dikatakan di situ bahwa proses bisnis itu berbeda gitu dengan sistem informasi akuntansi. Jadi proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas yang tujuannya adalah untuk memuaskan customer nantinya. Kalau customer puas tentu itu adalah salah satu keunggulan kompetitif begitu kan untuk organisasi. Nah, kalau sistem informasi akuntansi ini tujuan akhirnya ternyata menghasilkan atau melahirkan informasi akuntansi. Jadi proses bisnis dan sistem informasi akuntansi ini dua hal yang berbeda begitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan lagi, ngapain diteliti gitu ya? Maksudnya proses bisnis terhadap implementasi SIA ini sudah banyak yang meneliti sebelumnya gitu. Ya kembali kepada perkataan dari research. Research itu berasal dari dua suku kata. Ini pun saya membaca buku juga Pak dari Avdes gitu ya. Jadi bukan ini berdasarkan perasaan saya enggak gitu. Jadi re dan search gitu. Re itu berarti kembali. Search itu mencari. Jadi mencari kembali apa yang pernah diteliti, itulah research gitu katanya Pak. Jadi ya apakah penelitian ini sudah memenuhi karakteristik penelitian ilmiah? Ya salah satunya itu. Iya. Karena salah satu karakteristik penelitian ilmiah itu harus bisa direplika begitu kan. Jadi ya ada banyak sih Pak gitu karakteristik penelitian ilmiah dari bukunya Sekaran dan Bogi Pak. Betul. Ya itu tahun 2000 berapa yang terakhir ya? 2020 lah kayaknya, 2018-2020 begitu. Itu ada 8 karakteristik penelitian ilmiah. Kalau dilihat misalnya dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya, dengan bantuan teknologi dan juga aplikasi-aplikasi dalam pembuatan itu ya Pak. Apakah prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini dipegang dengan kokoh anggap aja ini sebagai prinsip atau seperti petik doktrinnya begitu ya, itu masih bisa fleksibel dan mengikuti perkembangan yang ada tuh terpaksa ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam supaya bisa mengikuti penggunaan dari sistem informasi akuntansi yang menggunakan teknologi. Ya, jadi kalau sepengetahuan saya gitu ya Pak, sistem informasi akuntansi ini memang harus sudah menggunakan teknologi. Karena
sudah ada kata informasi. Ya, Beda kalau dulu belum menggunakan teknologi, kita sebutnya sistem akuntansi. Oh gitu aja ya. Iya, kalau Ya, sudah ya. berubah menjadi sistem informasi akuntansi ya pasti otomatis menggunakan teknologi gitu kan. Cuman teknologi ini sebetulnya bukan bagian bidang akuntansi ya Pak, sepengetahuan saya gitu kan. Karena teknologi ini kan arahnya nanti jadi ke komputer gitu ya. Sementara orang akuntansi kan belajarnya bukan belajar komputer gitu ya. Memang kita harus tahu gitu ya, tapi kita tidak menguasai secara mendalam programmer sampai ke komputer sampai apa, nanti bidang ilmunya jadi beda gitu kan ya Pak. Kalau yang akuntansi ini ya mencatat sampai melaporkan gitu. Ya, jadi apa ya, akuntansi ini ya proses atau aktivitas manusia sebetulnya gitu. Baik, Ibu tadi beberapa kali Ibu menyebutkan tentang Accounting Information System ya, IC atau Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Boleh dibantu dijelaskan supaya pemirsa menjadi lebih jelas, karena kan tidak semua pemirsa ini dari latar belakang akuntansi. Silakan Bu, bisa dibantu dalam hal itu. Ya. Jadi kalau kebetulan saya sedang bertugas sharing nih Pak di kelas gitu ya, saya membuka materi tentang Accounting Information System, itu saya sering bertanya terlebih dahulu kepada mahasiswa begitu ya. Accounting Information System ini sebenarnya bicara tentang apa sih gitu. Ya, sistem informasi akuntansi ini bicara tentang apa? Karena kita harus tahu hukum DM gitu kan ya. Untuk membuat judul saja kita harus tahu hukum DM begitu kan ya. Apakah judul ini berbau akuntansi atau tidak gitu kan. Kalau tidak berbau akuntansi, ngapain mahasiswa kuliah di jurusan akuntansi dong gitu kan. Tentunya dia harus mengembangkan bidang ilmu akuntansi. Nah, kembali dengan hukum DM, sistem informasi akuntansi ini sebenarnya bicara tentang apa? Macam-macam begitu Pak jawabannya, beraneka ragam gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang benar itu adalah kita bicara tentang sistem begitu kan ya. Sistem yang dibicarakan gitu di dalam sistem informasi akuntansi, diterangkan menerangkan gitu kan. Ya, nah kemudian dari situ kita harus bisa memecah begitu kan. Apa sih itu sistem? Apa itu informasi? Apa itu sistem informasi? Apa itu akuntansi? Sampai kepada apa itu sistem informasi akuntansi? Nah, seringkali ketika saya tanya sistem itu apa sebenarnya begitu. Nah, mahasiswa juga beraneka ragam jawabannya. Ada yang bilang rangkaian, alur, kemudian apa struktur gitu kan ya. Padahal struktur dan sistem berbeda begitu ya Pak. Karena kalau sistem kan dinamis, struktur diam begitu. Sudah bentuknya kaku ya. Jadi beraneka ragam lah. Nah, sebetulnya kita harus kembali lagi ke definisi dari berbagai referensi. Biasanya saya meminta mahasiswa mengumpulkan dulu sistem dulu nih gitu, definisinya apa aja sih gitu dari semua referensi, bukan dari googling atau apa gitu, tapi dari buku gitu kan. Nah, kalau saya simpulkan dari berbagai referensi, sistem ini adalah kumpulan atau grup dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan atau bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Jadi kata kuncinya itu adalah harmonis sebenarnya Pak gitu. Jadi sistem itu kalau kita gambarkan dengan satu kata itu adalah harmonis. Karena grup atau kumpulan apapun tidak akan bisa bekerja mencapai tujuan kalau dia tidak harmonis begitu. Contoh gitu ya, ketika kita bekerja terus kita sudah disediakan berbagai perangkat komputer yang canggih dan lain-lain, tapi di dalam tempat kerja terus antara saya dengan rekan sekerja yang di samping bermusuhan misalnya gitu ya Pak, kan tidak harmonis Pak. Walaupun sudah dibuatkan sistemnya, itu tidak akan berjalan begitu. Jadi harmonis ini ada integrasi. Apa yang diintegrasikan sebenarnya? Hati gitu. Sebetulnya yang diintegrasikan di dalam tempat kerja itu harusnya adalah hati gitu kan. Nah, itulah sistem. Sama seperti misalnya kalau saya berikan ilustrasi sistem respirasi yang kita
miliki gitu ya. Semua manusia pasti memiliki sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini kan terdiri dari mulai dari hidung gitu ya, terus tenggorok, terus laring-faring kali gitu ya, apalagi sampai ke paru-paru dan diafragma begitu. Nah, itu kan sub-sub sistem dari sistem respirasi. Mereka kan harus saling bekerja sama dengan baik tentunya, secara harmonis gitu ya. Kalau tidak harmonis, misalnya terserang virus flu gitu ya, nah, berarti ada yang terganggu di antara hidung, tenggorok, dan paru-paru. Karena dalam mengambil pernapasan itu ternyata terganggu, maka sistem respirasi tidak akan bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, itulah sistem gitu, keharmonisan begitu kan. Nah, itu tuh baru tentang sistem, Pak Yohanes. Jadi panjang gitu ya. Terus misalnya dilanjutkan lagi ke informasi begitu kan ya. Informasi ini apa sih gitu kan? Informasi ini adalah data yang telah dikumpulkan tapi sudah diatur dan diproses, baru dia akan menjadi informasi. Kalau tidak diatur dan diproses, dia belum menjadi informasi gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya tumpukan struk pembelian konsumen di toko kue itu baru data gitu. Tapi waktu ditotalkan, misalnya dijumlahkan, diproses, dia sudah menjadi informasi. Total penjualan begitu kan. Nah, itulah informasi. Kemudian maju lagi ke sistem informasi begitu kan ya. Nah, sistem informasi ini apa? Ya harus dicari lagi definisinya dari berbagai referensi begitu. Jadi sistem informasi ini ternyata intinya adalah mengolah data menjadi informasi begitu. Nah, contohnya seperti apa sistem informasi? Ya mungkin dalam dunia pendidikan kita juga mengalami penggunaan sistem informasi yang kental ketika terjadi pandemi ya dan lockdown. Jadi mahasiswa itu belajarnya sekarang melalui platform e-learning begitu kan ya. Jadi karena ada pembelajaran jarak jauh, maka kita harus mengadopsi atau memfasilitasi yang namanya sistem e-learning gitu. Nah, kalau enggak, ya kita akan ketinggalan begitu kan ya. Contoh lainnya apa selain e-learning begitu ya? Ya internet banking itu adalah salah satu contoh sistem informasi. Kemudian apalagi misalnya ketika kita mau order tiket pesawat, tiket kereta api, kemudian tiket bioskop dan tiket apalagi perhotelan misalnya gitu. Kita kan tidak perlu datang ke stasiun atau ke maskapai penerbangan, tapi kita sudah bisa menggunakan sistem informasi yang mereka sediakan gitu. Nah, itulah contoh dari sistem informasi. Kemudian lanjut ke akuntansi gitu ya Pak. Nah, akuntansi ini apa? Nah, yang dahulu kala begitu, akuntansi itu definisinya panjang Pak. Dari semenjak saya kuliah juga panjang Pak. Jadi kalau mau sidang begitu ya, skripsi, kita kan harus hafal gitu. Akuntansi adalah proses mencatat ini sampai melaporkan untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan begitu. Tetapi semenjak tahun 2000 ternyata ketika saya lihat buku-buku begitu, loh berubah sistem akuntansi ini berubah, definisinya singkat Pak, menjadi sistem informasi. Jadi accounting is defined as an information system begitu. Nah, jadi kok bisa ya gitu? Akuntansi adalah sistem informasi, karena sistem informasi ini kalau saya lihat, dia akan melahirkan informasi, akuntansi juga sama. Melahirkan informasi akuntansi dan keduanya adalah proses, sama-sama proses. Nah, barulah dari situ kita baru bisa menyimpulkan lebih lanjut begitu kan, sistem informasi akuntansi ini apa sebenarnya gitu kan. Nah, ya salah satu contohnya yang tadi gitu kan, semua yang berkaitan dengan pengolahan data-data keuangan itu pasti adalah identik dengan sistem informasi akuntansi. Seperti itu Pak. Iya, kita seru ya, ulasan dari Bu Rapina memberikan pada kita pengertian yang lebih luas tapi juga lebih mendalam tentang apa yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini.
Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. The flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Rusandi, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputation, a bunch of facilities to support learning activities, and of course a high quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita lanjutkan sesi yang kedua dalam program Inspirasi Maranatha bersama narasumber kita, Ibu Dr. Rapina, tentang sistem informasi akuntansi. Ibu Rapina, Ibu mengutip satu kutipan dari Pak Seifert ya bacanya, ya, bahwa sistem informasi akuntansi itu mau tidak mau harus saling berhubungan dengan sistem informasi yang lain ya, apakah itu pemasaran, personalia, pengembangan, penelitian, pergudangan, pembelian dan produksi agar bisa menghasilkan satu informasi yang bisa mengekspresikan keuangan ya, yang lebih holistik, yang lebih utuh begitu. Nah, apakah bisa dijelaskan Bu ya bahwa itu pasti ada pasti ada hubungannya, tapi bagaimana Bu cara pemikirannya, koneksi atau jaringan itu dapat dibentuk itu ya Bu ya? Ya, baik. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Yohanes. Nah, kalau ini saya harus memulai lagi dari referensi yang saya baca juga begitu ya. Nah, salah satunya adalah almarhum dosen saya ya yang menulis ya waktu saya bimbingan begitu ya, salah satu di dalam bukunya gitu ya. Dia menyebutkan bahwa organisasi itu tidak hanya membutuhkan informasi akuntansi, tapi organisasi itu juga membutuhkan informasi non akuntansi gitu ya. Nah, tentunya seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu kan bahwa akuntansi ini kaitannya erat dengan sistem informasi akuntansi. Tetapi yang non akuntansi bagaimana begitu kan? Yang non akuntansi ini dia kalau
di dalam organisasi mungkin dikenal yang namanya sistem informasi manajemen. Dialah yang mengurus semua hal-hal yang terkait dengan data-data non akuntansi gitu. Nah, sistem informasi manajemen ini sebenarnya induk dari sistem informasi akuntansi gitu ya. Jadi di dalam sistem informasi manajemen ini banyak sistem-sistem lain, misalnya yang kita kenal sistem informasi personalia gitu kan ya, sistem informasi pemasaran, sistem informasi pembelian, sistem informasi penelitian dan pengembangan misalnya, seperti itu. Nah, semuanya itu harus saling terkait. Kenapa? Karena sistem informasi akuntansi itu merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen. Kok bisa gitu ya? Karena sistem informasi akuntansi ini urusannya, detail-detailnya adalah mengurus yang terkait dengan uang. Dan semua unit bisnis di organisasi itu pasti akan terkait dengan uang. Tidak mungkin tidak terkait dengan uang. Makanya akuntansi ini merupakan bagian yang ada di mana-mana sebetulnya di dalam organisasi begitu ya. Tetapi kadangkala ini agak melenceng ya Pak. Orang takut Pak belajar akuntansi. Semua pada lari ketakutan belajar akuntansi. Atau mungkin karena satu penjelasan atau informasi yang semula itu kurang tepat ya Bu ya. Iya. Nah kita kan harus mengubah ya cara berpikir itu kan. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Nah seperti itu gitu ya. Jadi contoh gitu dengan sistem apa kaitannya sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi pemasaran lah gitu katakan. Pemasaran itu berarti nanti dia akan mencatat pendapatan dari penjualan gitu kan ya. Nah dia kan menginput gitu kan. Ya. Nah, kemudian inputnya itu, kenapa dia harus menginput gitu, mencatat data-data yang ada di dalam bagian pemasaran atau penjualan, begitu ya. Kenapa harus dicatat? Karena nanti ujung-ujungnya itu akan masuk ke bagian akuntansi, begitu kan. Dan bagian akuntansi ini yang menggunakan aplikasi SIA begitu kan, aplikasi gitu kan ya. Nah, itu kan jadi saling terkait begitu, Pak. Nah, contoh lagi kalau yang tidak ada yang lebih yang lebih sederhana lah, misalnya di kelas Pak kita mengajar karena kita dosen gitu ya. Emang sisi akuntansinya di mana gitu kan kalau di kelas gitu. Nah, saya suka tanya juga sama mahasiswa gitu kan ya. Di sini ada nggak gitu yang kaitannya dengan akuntansi di kelas ini? Jawabannya memang beraneka ragam gitu ya. Ada Bu, karena kita memakai lampu begitu. Lampu ini kan harus dihitung listriknya. Ya, gitu kan. Tapi ada yang tidak terpikir yang dicatat di kelas gitu. Dan semua dosen pasti akan melakukannya. Yaitu daftar hadir kan Pak. Pasti ya. Daftar hadir itu, yaitu salah satu bukti mencatat gitu kan. Dan presensi. Iya, presensi itu ya kaitannya nanti ke akuntansi juga kan Pak gitu. Orang yang ada di dalam situ siapa aja mahasiswanya, dosennya hadir nggak tanggal berapa aja, itu pasti akan terkait dengan uang gitu kan Pak ujung-ujungnya. Jadi semua unit bisnis begitu di dalam organisasi pasti akan terkait gitu. Akan ada sisi akuntansinya, makanya dikatakan dia pasti akan terikat dengan sistem informasi yang lainnya gitu. Nah mungkin itu Pak yang bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Saya kira memang uang bukan segala-galanya ya, tetapi tanpa uang segala-galanya menjadi masalah begitu. Nah karena itulah akuntansi mencoba memberikan bantuan supaya bagaimana bukan hanya dapat mencatat, tapi bagaimana flow atau aliran dalam pengelolaan itu dapat tertib, bisa terjaga. Ya, baik pemasaran, Ibu catat di sini juga berkaitan dengan personalia, ya kan? Personalia kan juga berkaitan dengan keuangan juga. Iya, karena kan mencatat kehadiran karyawan itu terkait dengan gaji. Nanti ujung-ujungnya bermuaranya ke
bagian akuntansi juga gitu. Semua akan terkait dengan akuntansi. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, dokter yang menulis resep. Menulis resep aja itu di rumah sakit nih Pak, misalnya gitu kan, dilihat tinggi badannya berapa, kenapa sih harus nyatet tinggi badan, berat badannya berapa, ya itu akan terkait dengan perhitungan obat-obatan yang akan ditagihkan nantinya gitu kan. Jadi semua yang dicatat itu pasti akan terkait dengan akuntansi gitu. Makanya akuntansi ini sebenarnya bukan hitung-hitungan gitu Pak. Wah ini hitung-hitungan pakai rumus gitu. Makanya semua orang kayaknya takut gitu Pak belajar akuntansi. Wah kayaknya udah capek lah saya belajar hitung-hitungan gitu kayaknya gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Akuntansi itu proses mencatat gitu. Mencatatnya harus seperti apa gitu kan. Nah, mencatatnya harus seperti apa? Ada pedomannya. Pedomannya adalah sistem begitu kan. Nah, di sini ada nggak bagian sistem informasi akuntansinya? Ada sebetulnya Pak, tapi memang tidak nampak dalam struktur organisasi gitu kan. Siapa yang membuat sistem? Tentu top manajemen gitu kan Pak. Yang membuat sistem, cara mencatatnya tuh harus ke sini. Saya mau nyatatnya tuh begini. Yang mengimplementasikannya adalah bagian akuntansi atau keuangan. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu adalah perilaku manusia dalam mencatat begitu. Akuntansi itu seperti itu gitu Pak. Ya. Saya baru menyadari bahwa dalam bahasa Yunani itu ada satu kata yang kata ekonomi ya. Oikos nomos. Itu bahasa Yunani. Oikos itu sebenarnya rumah, nomos ini peraturan. Jadi dalam peraturan ini bagaimana menata atau mengolah apa yang terjadi di dalam rumah ini. Gitu. Rumah ini bisa organisasi, bisa perusahaan, bisa universitas, bisa juga mungkin rumah tangga. Rumah tangga pun juga butuh akuntansi kan juga begitu ya Bu. Kadang-kadang orang tidak menyadari kan. Bahkan seringkali satu kehidupan rumah tangga atau keluarga itu bisa berantakan karena sistem akuntansinya tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Suaminya misalnya, saya pernah jumpa itu seorang direktur, tapi bisa jatuh miskin. Saya bisa heran tuh, bagaimana hal bisa terjadi? Padahal direktur gitu ya Pak? Direktur. Nah direkturnya ya menurut saya ya yang terpandang satu direktur di satu kok begitu. Tapi pada ujungnya itu bisa keluarga ini kehilangan segala-galanya. Saya tidak bisa mengerti itu bagaimana, apa yang terjadi. Tapi itu yang menjadi pertanyaan saya. Tapi mendengar penjelasan Bu Rabina, saya mengatakan ini pasti ada sistem akuntansi yang salah dalam mengelola uang yang besar, tetapi kok bisa sampai fail ya, sampai dia gagal dan akhirnya membawa dampak terusirlah dari rumah itu dan pasti kehilangan pekerjaan juga. Nggak tahu itu apa sebabnya, saya kurang tahu. Nah itu kadang-kadang kita menyadari bahwa seakan-akan akuntansi itu hanya institusi. Keluarga rumah tangga itu juga sangat membutuhkan itu ya Bu. Intinya kan tadi itu Pak. Ya, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi. Sistem informasi ini bicara tentang apa? Sistem, kembali lagi sistem itu harus ada keharmonisan gitu. Keharmonisan. Iya. Keharmonisan itu dimulai dari mana? Dari hati sebetulnya. Akuntansi itu akan bisa diimplementasikan dengan baik ya dari hati gitu kan Pak. Hati antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain atau anggota organisasi yang satu dengan anggota organisasi lain. Iya Ibu, nah, saya melihat bahwa dalam tulisan Ibu menyebutkan peran manajer keuangan yang bertanggung jawab mengelola sumber daya keuangan organisasi itu membutuhkan ya pasti ya Bu ya, tetapi kira-kira bisa dijelaskan lebih konkret lagi Bu ya, peran manajer keuangan dalam hal sistem informasi akuntansi ini Bu ya. Sejauh ini kira-kira hanya sifatnya dia memberikan perintah, memeriksa, atau ada hal-hal yang lebih luas daripada yang Ibu maksudkan dengan peran itu ya. Silakan Ibu. Ya, jadi
Sebetulnya harus bisa dibedakan juga ya Pak. Kalau manajemen itu identik dengan manajer itu identik dengan manajemen ya. Manajemen ini sebenarnya dia adalah yang mengonsumsi informasi ya. Manajemen ini fungsinya adalah dari planning sampai controlling begitu kan ya. Nah kalau akuntansi dia memang biasanya juga ada di back office gitu kan. Dan akuntansi ini fungsinya adalah sebetulnya mencatat sampai melaporkan kepada manajer gitu kan, kepada manajemen begitu kan ya. Nah, jadi manajemen ini harus mengendalikan begitu kan apa yang terjadi begitu, sebetulnya dia harus memantau begitu karena dia yang sebagai produksi bukan produksi, dia adalah yang memakai informasi, yang memproduksinya adalah bagian akuntansi. Nah, kebetulan ketika saya sempat juga meneliti tentang responden dari perbankan ini begitu ya Pak. Saya sempat wawancara begitu dengan beberapa responden. Nah, ternyata peran manajer itu yang saya tangkap, dia itu harus bisa pengalaman dia itu harus bisa diprogram begitu ya sebetulnya di dalam sistem informasi yang digunakan, aplikasi dari sistem informasi yang digunakan oleh bagian akuntansi. Nah, contohnya misalnya sering terjadi begini Pak, yang kalau di perbankan itu ada bagian loan dan bagian kartu kredit ya, kalau nggak salah begitu ya Pak. Nah, bagian loan dengan kartu kredit ini tidak terintegrasi Pak. Jadi kalau ada orang datang ke bagian loan gitu ya, dia sudah punya sudah ada lah datanya di bagian loan gitu. Tapi waktu dia mau ngajuin kartu kredit gitu, ya ini ditanya lagi dari awal gitu kan, identitasnya semuanya gitu kan, kok seolah-olah tidak terintegrasi gitu ya, tidak bisa dicek begitu kan. Nah itu apakah loan yang milikinya itu tuh dia baik atau enggak begitu kan ke dalam si perbankan ini gitu ya. Jadi manajer ini pun harus mampu memiliki ketidakpastian begitu ya Pak. Ketidakpastian lingkungan itu dia peroleh dari pengalaman dia bertahun-tahun mungkin gitu kan ya. Jadi pada saat terjadi seperti itu, dia itu harus sudah tahu, dia harus bilang kepada programmer misalnya, saya maunya seperti ini gitu kan. Tetapi yang sering kali terjadi, dia sebagai pengguna begitu, dia tidak bisa mengkomunikasikan kepada programmer apa yang dia inginkan, sehingga programmernya pun kadang-kadang bingung kan, ini apa yang diinginkan gitu kan. Ya sudahlah, saya buat aja seperti ini sesuai keinginan programmer. Jadinya yang dijalankan itu kadang-kadang sesuai keinginan programmer gitu kan. Makanya seringkali sistem informasi kok sering failed gitu kan. Ya. Pengembangan sistem kok sering failed. Nah, ya karena mungkin salah satunya faktor seperti itu. Sehingga manajer itu harus yang punya pengalaman sih menurut saya Pak, untuk bisa mengakomodir aplikasi dari sistem informasi akuntansi itu akan baik gitu. Karena saya bayangkan bahwa manajer kan seorang leader ya Bu ya. Nah sebagai seorang leader dia pasti punya pengalaman ya. Nah pengalaman dia ada pengetahuan, ada keahlian, dan pasti ada kompetensi di sana. Tapi saya bayangkan bahwa pengalaman itu membuat dia mempunyai suatu intuisi. Ya, jadi intuisi itu sebenarnya lebih cepat karena dia sudah punya begini, jadi terbentuk satu cara berpikir yang lebih cepat. Nah, masalahnya bahwa seringkali banyak leader itu dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi intuisinya itu. Betul ya Bu ya, begitu ya Bu. Betul. Sehingga di situ nggak nyambung. Dia sudah berpikirnya cepat atau berdasarkan intuisi pengalamannya, lalu berhadapan dengan programmer yang dia butuh bantuan. Tahap-tahapnya ini harus
dibantu, dimentor gitu kan. Betul. Setuju, Pak. Iya. Nah, saya kira seorang leader kan itu kekuatannya adalah kemampuan mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan gitu. Iya. Nah, biasanya kan enggak gitu, karena dia sudah pokoknya saya taunya begini cepat, tapi kan yang di bawahnya ini kan enggak selalu bisa mengikuti dengan baik begitu kan. Iya, betul, Sehingga terjadi misunderstanding atau salah pengertian di antara itu. Tetapi itu berpengaruh dari sistem yang harusnya berjalan dengan baik, dengan cepat tidak bisa begitu. Iya, betul, Pak. Kira-kira kalau saya tangkap demikian ya, Bu. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, Ibu sebutkan juga bahwa pengaruh ya, Bu ya, dari pandemi itu ya, Bu ya, COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ke atas itu ya, itu berdampak negatif pada pertumbuhan sektor perbankan. Tetapi yang saya tertarik di sini, apa kaitannya dengan perbankan syariah ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kenapa tuh nilai aset dan likuiditas dapat menurun itu? Saya kurang jelas itu. Bagaimana? Mungkin itu adalah salah satu referensi yang harus muncul di latar belakang ya, karena kan kita kan gitu bicara tentang perbankan begitu kan. Seringkali introduction itu kan membutuhkan beberapa referensi juga, maka salah satu referensi mengatakan seperti itu begitu. Nah, tapi kembali gitu kan, sebetulnya yang saya teliti bukan perbankan syariahnya, Pak. Ya, bukan pasti. Tapi bidang ilmu akuntansinya gitu. Tapi kalau soal penurunan itu bagaimana, Bu? Secara umum ya, terkait dengan syariah. Tapi kalau penurunan itu bagaimana itu? Mungkin bukan hanya terjadi di perbankan ya, Pak, tapi kembali di berbagai bidang ya. Karena akibat pandemi COVID-19 itu ya berdampak ke berbagai organisasi begitu ya, yang sepengetahuan saya, karena semenjak kita adanya lockdown ya kan, dan pembatasan aktivitas sosial, tentu aktivitas ekonomi menjadi menurun begitu, dan itu kan berimbas ke mana-mana begitu kan ya, pendapatan nasabah mungkin menurun, jadi berimbas juga ke perbankan begitu ya. Mungkin orang juga ada yang menarik uang dari bank karena mencari likuiditas begitu kan, mau disimpan di rumah aja karena merasa khawatir gitu kan dengan perbankan. Nah, itu kan jadi juga berdampak begitu kan. Mungkin seperti itu ya, Pak ya, maksudnya ya. Tetapi yang Ibu lihat sekarang dengan kondisi sekarang sudah mulai normal gitu ya, Bu ya. Ya. Semenjak new normal ini ya mulai normal ya, Pak ya, mulai normal kembali, karena kan kita sudah tidak pembatasan aktivitas juga begitu ya, sudah mulai berjalan kembali begitu ya. Kalau kaitannya dengan ini, Bu, misalnya kasus yang dialami oleh Bank Mandiri ini, saat terjadi kerusakan pada sistem yang tidak bekerja dengan baik ya. Dan saya lihat bukan hanya Bank Mandiri ya, Bu ya, sekarang juga beberapa bank alami gitu ya. Itu bagaimana, Bu ya? Apakah karena masalah sekedar salah catat atau apa? Ya, itu kan human error ya, Bu ya. Maksudnya mungkin pertanyaannya adalah apakah itu masalah akuntansi, bukannya itu masalah human error gitu ya, Pak? Maksudnya ke situ kali gitu ya. Iya, mungkin begitu yang saya maksudkan. Jadi memang ada kontribusi kan ya, Pak, dari manusia begitu kan ya. Ya, memang ada kontribusi lah yang kasus yang terjadi di Bank Mandiri itu gitu kan ya. Kontribusi dari human error, ya sistemnya juga mungkin belum memadai begitu kan ya. Nah, tapi memang yang harusnya dilakukan itu pengendalian internal di dalam suatu organisasi itu kan memang harus kuat begitu ya. Dan pengendalian internal ini yang melakukan harusnya adalah bagian manajemen begitu ya. Pengendalian internal bukan bidang akuntansi, Pak, sebetulnya. Ya, sesuai dengan fungsi dari manajemen tadi. Dari berbagai referensi juga dikatakan bahwa manajemen ini fungsinya adalah merencanakan sampai mengendalikan gitu kan. Jadi yang mengendalikan itu bukan orang akuntansi harusnya, tapi ya manajemen begitu kan. Nah, mungkin pengendalian internalnya kurang begitu, sehingga ya terjadilah gitu kan bermacam-macam kasus-kasus penyelewengan begitu kan di dalam
organisasi tersebut gitu kan ya, jadi salah catat ya, sistemnya jadi nggak dijalankan dengan benar begitu kan. Padahal kan di dalam organisasi itu ada dua macam begitu kan, ada sistem operasi dan sistem akuntansi gitu ya. Prosedur akuntansi itu dia akan membantu prosedur operasi begitu. Nah, artinya prosedur operasi ini mempengaruhi si sistem akuntansi ini gitu. Jadi kalau sistem akuntansinya tidak fit dengan prosedur operasi yang terjadi, ya berarti susah Pak, pasti akan terjadi kekacauan begitu. Jadi memang makanya artikel saya ini bicara tentang proses bisnis mempengaruhi aplikasi dari SIA ini, karena SIA yang dirancang itu harus menyerap proses bisnis yang terjadi begitu. Jadi proses bisnisnya seperti apa harus dipelajari dulu. Gitu. Proses bisnis misalnya yang terjadi di perbankan, ketika kita mau membuka tabungan begitu ya, maka kita datang ke salah satu bank begitu ya, misalnya ke BCA, salah satu cabang BCA. Kemudian di situ kita mengambil nomor antrian begitu kan ya. Nah, kemudian kita digiring oleh satpam untuk menunggu. Dari situ kita nanti akan digiring ke customer service begitu kan misalnya. Nah, nanti di customer service kita diminta mengisi formulir ini, formulir itu, tanda tangan, terus nanti kita minta difoto, dicap jempol, sampai nanti akhirnya keluar buku tabungan dan kartu ATM begitu kan. Itu adalah proses bisnis untuk membuka tabungan baru di perbankan misalnya seperti itu. Nah, itu tuh harus bisa ditangkap Pak di dalam aplikasi atau software yang digunakan di dalam perbankan tersebut gitu. Kalau tidak bisa menangkap itu, berarti kan enggak sinkron Pak, terjadilah kekacauan pasti. Nah, seperti itu. Jadi karena itu perlu ada satu bukan hanya soal keahlian, kerjasama yang baik antara seorang akuntan dengan manajernya begitu ya Bu. Ya. Kan itu dalam ilmu bisnis itu fakultas bisnis ini dijadikan dua bidang yang ada begitu ya Bu. Iya, betul. Iya. Tetapi kalau dalam studi atau kuliah itu apakah anak-anak manajemen juga diajarkan tentang bahwa ada prinsip akuntansi yang harus mereka ketahui? Jangan-jangan mereka tidak tahu Ibu. Kalau hanya belajar manajemennya aja. Atau sebaliknya, dan akuntansi juga harus mengetahui lingkup dan tujuan dan sistem dari ilmu manajemennya itu bagaimana Ibu? Kalau yang Ibu lihat di universitas ya, di fakultas fakultas saya gitu ya Pak, di fakultas bisnis ya. Sebetulnya mata kuliah pengantar akuntansi itu sepengetahuan saya ada sih Pak di kedua prodi akuntansi dan manajemennya. Cuman memang ya kita memang kalau belajar harus deep learning kan Pak. Iya betul. Deep learning itu artinya mungkin kita harus bertanya terus gitu kan. Bertanya lagi, kenapa ya seperti ini. Kalau kita zaman dulu kan kuliah begitu ya Pak, deep learning gitu kan ya. Maksudnya mencari dulu dari buku begitu kan. Apa sih, kenapa kok bisa ya debit dan kredit gitu misalnya. Nah kalau anak zaman sekarang kan enggak Pak. Tinggal buka ChatGPT. Keluar semua. Jadi mau bagaimana deep learning gitu ya. Jadi mereka itu maunya yang cepat deh gitu. Pragmatis pokoknya gitu ya. Gini. Oh caranya yang nggak tahu caranya gimana. Pokoknya ya ini gitu kan. Tapi sebetulnya di kedua prodi itu sudah memberikan begitu. Ada mata kuliahnya Pak pengantar akuntansi sepengetahuan saya gitu. Ya, terlepas bahwa kita saat dibantu oleh teknologi seperti ChatGPT ataupun juga aplikasi-aplikasi yang tersedia, saya kira yang tidak bisa ditawar, yang diberikan oleh mereka adalah kemampuan kita dalam membaca dan menganalisis kasus, lalu kita bisa memprediksi ataupun mulai memikirkan bahwa itu alat itu membantu, ya boleh, tapi kan tidak boleh semata-mata itu ya. Kita mengandalkan seakan-akan keputusan kita kepada teknologi yang semacam ini begitu. Bagi saya mereka hanya alat bantu.
Ya. Ya. Tapi kita lah sebagai sosok insan manusia yang diberi oleh Tuhan kemampuan untuk reasoning, untuk bernalar, tapi juga sebenarnya mempertimbangkan dari skop yang lebih luas daripada yang diketahui oleh robot-robot artificial intelligence ini. Iya, iya. Dan mungkin bukan hanya mahasiswa ya Pak, kadang dosen, ya saya lah misalnya Pak, saya juga kadang-kadang kalau ada yang ini, ya saya cari gitu kan dengan ChatGPT, tapi habis itu ya terpikir juga, ya ini kok jadi nggak deep learning ya gitu. Cara pembelajarannya sekarang jadi begini ya gitu, nggak deep learning gitu kan. Sebelum muncul itu kan kita ya jauh lah sebelum itu waktu saya kuliah juga, ya kita kan mencari tahu kenapa ya begini gitu kan. Oh jawabannya ke sini, dari jawaban itu ternyata kenapa jawabannya seperti ini gitu kan. Oh ternyata seperti ini gitu kan, ketemu lagi nanti gitu kan. Nah beda sih Pak zamannya. Bagi saya itu ada satu prinsip bahwa kalau kita yang pakai ChatGPT itu hanya mencari data dan informasi. Tapi kan kita ini akademisi mencari kebenaran. Ya. Jadi lebih daripada sekedar data dan informasi gitu. Iya setuju Pak. Ya, kita mencari truths ya gitu. Betul. Ya, terus dalam bidang itu maksud saya. Ya. Ya, maksudnya dalam bidang akuntansi ya truths-nya itu, dalam bidang manajemen itu, nanti dalam bidang hukum beda lagi truths-nya. Dalam bidang psikologi dia beda lagi. Tapi ada truths-nya itu. Betul. Gitu. Ya ada truths-nya betul. Nah, Ibu, kita sudah masuk pada sesi yang kedua dan ini saya kira sudah sangat memperkaya para pemirsa, para netizen yang ada. Dan kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. Kita jumpa kembali dalam segmen yang ketiga program Inspirasi Maranatha dengan narasumber kita, Ibu Dr. Rapina. Nah, Ibu Rapina, saya pikir bahwa ya human error itu sangat sulit dihindari ya Bu ya. Tetapi sistem kita kan sebenarnya harusnya makin kuat gitu ya. Jadi kesalahan human error itu jangan sampai menjadi satu alasan gitu ya. Apalagi misalnya kalau saya lihat dalam kasus ini ya, Ibu menyebutkan ada temuan misalnya peristiwa kasus Bank Rakyat Indonesia itu pernah menyebabkan ada uang 32,5 miliar ya bisa masuk rekening tabungan valuta asing ya, dan itu baru diketahui 11 bulan kemudian. Ya ini contohnya, ini bukan soal banknya ya, tetapi saya bayangkan bahwa dalam organisasi seringkali terjadi begitu. Temuannya baru kemudian begitu kan. Nah harusnya kan sistem kita bisa sedikit mengawal. Bagaimana Bu Rapina soal ini? Ya, jadi memang kembali lagi bahwa pengendalian internal itu merupakan hal yang penting yang harus dilakukan, begitu kan, harus ada rekonsiliasi
pencatatan juga begitu ya. Nah, kalau sudah dibantu dengan sistem, memang kebanyakan sistem informasi itu belum terintegrasi gitu kan, antara satu bagian dengan bagian lain itu belum terintegrasi, dan itu memang jadi masalah juga gitu ya. Itu adalah masalah yang saya angkat juga sebetulnya gitu kan. Kenapa? Karena dimensi dari sistem informasi yang saya gunakan itu, ya salah satunya adalah integrasi, kemudian fleksibilitas, accessibility begitu ya. Nah, salah satunya itu yang diangkat adalah integrasi. Integrasi ini selalu menjadi masalah di berbagai organisasi gitu ya. Sulit mengintegrasikan begitu. Kenapa? Kembali yang seperti tadi mungkin Pak Johannes bilang juga bahwa manajer itu kadang-kadang pintar tetapi sulit mengkomunikasikan gitu kan kepada programmer misalnya kan, untuk mengintegrasikan sistem informasi itu dia sendiri tuh komunikasinya enggak memadai begitu kan. Jadi yang ditangkap mungkin berbeda begitu. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan itulah yang akhirnya terjadi begitu ya. Ada human error, yang memang pengendalian internal juga kurang gitu kan ya. Ya terakhirnya ujungnya adalah ya pencatatan pelaporannya itu belum memadai gitu. Itu mungkin Pak Yohanes. Ya, terima kasih Bu. Tapi saya menanggap bahwa dalam keseluruhan ini peran manajer ataupun juga akuntansi ini, mereka ini adalah leader begitu ya. Jadi jiwa leadershipnya itu memang harus ditumbuhkan lebih kuat sehingga tadi pengawasan internal jalan, cara dia mengkomunikasikan juga tepat, tidak disalahpahami ya. Karena ini menyangkut dana yang kadang-kadang jumlahnya sangat besar, dan kalau itu terjadi kemudian akan merugikan masyarakat, tapi juga akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan. Begitu. Nah, Ibu, saya sangat senang ya membaca jurnal yang Ibu tulis. Kalau saya tangkap itu di sana ada dua kesimpulan besar ya. Bahwa langkah pertama meningkatkan fungsionalitas aplikasi sistem informasi akuntansi sehingga bisa memberikan tampilan yang mudah dipelajari dan mudah digunakan, sehingga tidak perlu butuh waktu yang lama untuk belajar dan akan menghambat ya produktivitas. Tapi juga langkah yang kedua, membuat aplikasi sistem informasi akuntansi yang lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan perubahan untuk mengantisipasi kompleksitas persaingan dengan organisasi lain. Ibu bagaimana dengan dua simpulan ini? Ibu bisa membantu mengerucutkan sehingga pemirsa, netizen dalam hal ini menjadi lebih paham. Silakan Ibu. Baik Pak Yohanes, secara singkat mungkin ya, bahwa seringkali sistem yang dibangun itu, ya sistem informasi yang dibangun dalam artian kan software yang kita gunakan ya, itu tidak user friendly gitu ya. User friendly ya. Usernya itu jadi merasa harus mempelajari lagi dan membutuhkan waktu lebih lama begitu ya. Mungkin ada di beberapa bagian yang diperbaiki, kok mereka bisa gitu ya. Ternyata yang diperbaiki itu beda sistemnya dengan yang saya gunakan gitu kan, yang ada beberapa bagian lain gunakan. Begitu juga yang sempat saya wawancara di perbankan tuh seperti itu. Di bagian input diperbaiki sistemnya, mereka mudah gitu mempelajari. Tapi begitu di bagian yang di belakang back office nih, misalnya bagian yang menganalisis kredit, beda sistemnya Pak, jadi lebih berat begitu loh. Dan itu jadi menghabiskan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan karena dia harus mempelajari lagi gitu ya. Nah memang sistem itu, aplikasi sistem informasi itu harus dibuat user friendly begitu. Dan mungkin yang kedua itu kita harus fleksibel begitu ya. Fleksibel itu jangan sampai seperti gini kan Pak, kalau fleksibel itu ketika kita mau memesan tiket pesawat, kita pilih dari Bandung ke Bali gitu ya. Nah terus tanggalnya sudah kita pilih juga, tanggal sekian. Ternyata salah. Nah waktu salah itu kita kan langsung bisa memperbaiki. Iya, mengkoreksi. Iya, mengkoreksi gitu kan. Itu artinya kan fleksibel, tapi kan ada juga tipe yang tidak fleksibel. Jadi kita harus telepon dulu bagian programmer gitu kan, telepon dulu bagian IT, yang akhirnya membuang waktu juga gitu kan. Waktu kita jadi banyak terbuang gitu. Sementara bagian lain
yang membutuhkan hasil akhir kerja kita sedang menanti-nanti gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, satu kajian yang menarik ya. Semoga pemirsa para sahabat Maranatha itu tidak lagi takut ya untuk belajar akuntansi. Bahkan jangan dibayangkan akuntansi itu hanya untuk perusahaan. Kehidupan keluarga, rumah tangga itu seringkali bisa berantakan karena kita juga tidak mempunyai jiwa akuntansi atau literasi akuntansinya rendah. Ya, sehingga tidak bisa mengolah keuangan begitu kan. Bahkan keuangan yang besar pun juga bisa membuat kita salah kelola ya. Tapi bukan berarti kalau uangnya sedikit tidak berarti tidak membutuhkan, tetap membutuhkan. Karena itu pengelolaan merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Ya, pengelolaan juga merupakan bagian atau wujud dari iman kita kepada Tuhan. Nah, silakan dalam konteks ini Ibu Rapina berkenan menyampaikan closing statement. Baik, akuntansi pada dasarnya adalah proses mencatat sampai melaporkan. Jadi akuntansi ini identik dengan tukang catat. Ya, akuntansi itu adalah human activity. Jadi akuntansi itu bukan matematika karena akuntansi adalah ilmu terapan, sementara matematika adalah ilmu pasti. Jadi akuntansi akan dihidupkan oleh akuntan. Makanya akuntansi tidak bisa menerima uang komisi. Yang bisa menerima uang komisi adalah akuntan. Itulah bahwa akuntansi adalah human activity. Jadi tidak perlu takut dan resah untuk mempelajari akuntansi. Begitu Pak. Semoga dalam sesi yang mendatang Bu Rapina juga berkenan membagikan dalam bidang yang lain sehingga makin memperkaya para sahabat Maranatha. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rapina. Ya, terima kasih. Dan para sahabat Maranatha, kita akan akhiri dengan terlebih dahulu berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah memimpin percakapan kami dengan Ibu Dr. Rapina tentang sistem informasi akuntansi dalam berbagai aspek kehidupan. Biarkanlah Tuhan memberkati pelayanan, pengabdian, karya, dan juga penelitian yang dilakukan Ibu Rapina. Tuhan, kami serahkan setiap kami agar kami juga mampu mengelola setiap berkat Tuhan dengan benar. Karena itu ajarilah kepada kami roh hikmat yang membuat kami dengan teliti mengatur, mengelola, sehingga segala sesuatu boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami serahkan Bapa, hidup kami dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.